Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan, berhadir bersama-sama dengan kita pada saat ini musyawarah pimpinan kecamatan, atau yang saya dengar hadir tadi adalah Bapak Camat Kecamatan Pendarian Kotor, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat cerdik pandai, imam rawatib, panitia penyelenggara tabligh akbar, aparat TNI dan Polri, dan yang kami cintai, kami banggakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai pada malam hari ini ibu bapak, saudara-saudaraku dan saya masih dalam kondisi hidup dan bernapas. Kalau masih bernapas, kalau masih diberi usia, kalau masih diberi kekuatan oleh Allah, maka sudah menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, kaum mukmin, adalah mengutamakan afdalul a'malu as-salatu khams. Amal yang paling utama adalah salat 5 waktu. Saya dari perjalanan dari Jakarta ke Bukit Tinggi, ke Pekanbaru, sekarang ada di Provinsi Riau. Tadi malam menceramahkan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran dan beberapa hadis di Masjid Al-Muhajirin, Pasir Pangarayan. Dan hari ini saya berada di Vietnam Selatan, di Masjid Al-Khalis. Jarak tempuhnya cukup menantang. Bukan persoalan jalannya, persoalannya saya mampir di satu masjid, Allahu Akbar, jatuh pada jam 18.33 Maret tadi. Betul. Saya mampir di situ jam 18.29. Pas di pertigaan di atas gunung sana. Saya azan, saya juga yang memimpin sholat. Jamaahnya, makmumnya, istri saya dan anak saya. Keadaan semacam ini adalah memberikan satu dorongan, motivasi kepada kita semua. Sadarlah bahwa kehidupan dunia ini tidak selama-lamanya ada. Saya bukan orang dari keturunan agama Islam. Saya dari satu nasab, dari satu silsilah. Secara studi antropologi budaya, provinsi kami adalah provinsi yang paling fanatis mempertahankan keyakinan musyrik, kafir, Kristen. Tapi oleh petunjuk hidayah dari Allah, membaca sabda kebenaran Allah, laqad ansalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Kata Allah, kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Dan kami memberikan petunjuk, memberikan jalan yang lurus kepada siapa yang dikehendaki. Persoalan hidayah ini bukan hidayah seperti membalik telapak tangan. Ada satu artikel yang baru saya baca. Seorang astronot Cina, kalau astronot Amerika sudah sering mendapat hidayah. Dari tahun 1967, Neil Armstrong, angkasawan pertama Amerika yang menembus bulan. Di atas bulan dia mendengar frekuensi suara dari bumi. Padahal dalam pandangan asumsi logika manusia tidak pernah ada dalam pandangan ilmiah suara dari bumi menembus bulan. Tapi dalam satu hari 5 kali, hayya ala shalah, hayya ala falah. Marilah kita sholat, marilah kita sembahyang,
marilah kita menegakkan solat. Bukan persoalan di orang baru masuk Islam, saya sudah dari nenek moyang, tidak jadi ukuran, men. Ibu bapak duluan Islam, saya belakangan, tidak jadi ukuran. Yang menjadi ukuran adalah siapa yang sadar bahwa ini perintah dari Allah. Kepada siapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna. Tidak kata Allah kami ciptakan manusia dan jin kecuali sujud menyembah kepada Allah. Nah, kalau saya menekankan perihal solat, saya ini kalau ceramah nggak pernah pakai logika. Saya kalau ceramah selalu berdasarkan asumsi feeling. Kalau saya sudah menekankan tentang solat, sudah menunjukkan berarti di masjid ini banyak yang pemalas solat. Jangan tersinggung. Kalau tersinggung tuh habis ceramah kita bakal pukul di luar situ. Menunjukkan bahwa memang di tempat beginilah. Bayangkan kami sholat maghrib ada yang timbang-timbang buah apa itu? Buah sawit. Saya berdoa mudah-mudahan kejatuhan buah sawit di kepala pada waktu maghrib supaya tobat. Kejar dunia, Masya Allah. Antum tanam padi, rumput tidak ikut. Rumput ikut, nanam padi, rumput ikut. Nanam rumput, jangan harap padi ikut. Apalagi dalam situasi pandemik begini, isu tentang virus COVID-19. Ini kan satu pukulan berat dari setiap pergantian presiden dalam sebuah revolusi akhlak dan kepribadian makhluk manusia. Secara global kita sedang diserang oleh virus COVID-19, anak cucu daripada corona. Sadar kita, orang-orang bule, orang Amerika, orang yang ada di benua Eropa, orang ada yang di benua Australia, bahkan kemarin orang yang ada di Austria, negara Eropa, mayoritas konon penduduknya beragama Kristen, Ortodoks, Katolik. 500.000 orang Austria mengucapkan witness dan istogat buat Allah, and the Prophet Muhammad is the messengers of Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amantu billahi wa bima qala Allah Ta'ala. Amantu bi rasuli wa bima qala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, perbiasakan kalau ada pendakwa menyebut nama Rasul, antum sambung. Ente ini kalau pejabat yang datang ke sini, Jokowi yang datang, cepat ente sambut. Kalau saya mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum jawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dalam situasi dan kondisi Indonesia yang begini sulit, kawan, ente mesti banyak meminta syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum berdoa, tidak dijawab, tidak diijabah oleh Allah. Semuanya harus pakai nama Nabi kita Muhammad. Nggak akan tembus doa kita cuma sampai di plafon. Makanya kalau imam, pendakwa, mubaligh, ustadz, buya, kiai berdoa, selalu dimulai dengan apa? Solawat kepada Nabi. Jangankan kita makhluk manusia, jangankan kita ini orang, Allah dan malaikat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Baru kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah dan Rasul saja berselawat kepada Nabi. Ini bukan makhluk, apalagi kita. Ini persoalan bangsa ini makin hari makin sulit. Karena apa? Dunia Eropa, dunia Amerika, benua Australia, Asia, Afrika mencoba untuk menghapus Islam dari permukaan bumi. Ini virus ini nggak lain tujuannya membasmi Islam. Sholat sampai pakai tanda apa itu? Tanda iblis itu. X. Coba tanya imam di masjid ini, bagaimana kalau disuruh jadi imam? Apa komando imam? Saw sufufakum fa in yatasufa min tamami sholat.
Solat lurus rapatkan untuk menjaga kesempurnaan solat. Bagaimana kalau kaki sudah jarang, kaki sudah lewat? Memang secara analogi filsafat dalam konteks kemampuan memahami syar'i, ada pernah saya solat di Batam, ada anak muda tegur sama saya, Ustaz rapat kaki. Kenapa kalau tidak rapat? Kalau tidak rapat setan lewat di sini. Saya bilang antum buka begini, dia bukan lewat di sini, dia lewat di bawah sini. Kecuali antum sholat begini ya. Tapi kalau sholat tarawih 23 rakaat dijepit begini, kos lampu sasaran. Ini orang hidup di tahun 70-an tahulah kalau kos lampu. Kos lampu itu ada dua mereknya, 55 dan butterfly. Cap kupu-kupu. Buka kaki, rapatkan sop, rapatkan barisan untuk mengikat ukhuwah Islamiyah. Bu, anak mau tanya sama ente dulu. Antum pilih. Ini bapak-bapak jangan bicara, saya mau coba nih ibu-ibu. Antum suka suami yang gajinya besar, pendapatannya besar, seorang pejabat, punya fasilitas apapun, segala sesuatu dibutuhkan pasti ada, tapi rumah tangganya ribut. Atau suami yang gajinya pas-pasan, hanya suka tukang petani yang apa itu, petani sawit and karet di hutan sana, pendapatannya kecil, bukan pemilik sawit, bukan pemilik lahan, buruh panggul, pikul sawit, tapi kehidupan rumah tangganya dihiasi dengan nilai-nilai keislaman, aman dan tidak pernah bertengkar. Mana yang antum pilih? Yang kaya raya tadi ribut atau yang sederhana tapi aman? Tanya kepada apa itu? Bukan. Yang paling tahu persoalan rumah tangga ini adalah perasaan para ibu-ibu. Urusan yang begini mereka paling kritis. Dia akan memilih pasangan yang sederhana, tapi di dalamnya diwarnai dengan nilai-nilai ibadah. Daripada gaji besar ribut terus. Apalagi Indonesia sekarang, innalillahi. Anggaran pendapatan belanja negara sudah habis kas negara kita kalau antum mau tahu. Ini bukan cuma resesi, depresi. Belum ada COVID saja memang ekonomi Indonesia ambruk. Kenapa? Karena dalam negara demokrasi yang mayoritas Muslim suka berkelahi. Orang kafir dan iblis tepuk tangan lihat cara berkehidupan kita, cara beriman kita, cara keberagamaan kita. Saya ini bekas dari kafir, walan tardo ankal yahud wala nasoro hatta tatabiya millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak senang sampai kalian ikut agama mereka. Ikut agama mereka itu bukan berarti pindah murtad, bukan. Perilaku, akhlak dan moral kita sama dengan kafir. Kafir sudah menang. Sekali lagi, bukan berarti kita pindah agama. Dari Islam masuk Kristen murtad, bukan. Dari Islam masuk Buddha, dari Islam masuk Hindu, dari Islam masuk Konghucu, dari Islam masuk Protestan, dari Islam masuk Katolik, masuk Prosetan, bukan. Cara kehidupan kita yang sudah menyimpang dari akhlak Islami, itu kafir sudah menang. Bagaimana program mereka? Rusak generasi Muslim. Ingat kita di penghujung tahun 2020, 6 pemuda sampai hari ini masih disidangkan. Hati-hati ibu bapak, siapa mau tahu nih 6 pemuda ini, orang-orang yang mungkin nantinya jadi pejabat di tahun-tahun depan, barangkali akan jadi bupati, barangkali akan jadi wali kota, barangkali akan jadi gubernur, asal jangan gubernur Riau. Kenapa? Kalau setiap pergantian gubernur Riau selalu ke pesantren alias penjara. Betul apa betul? Iya apa iya? Bukan saya ngomong bohong nih. Itu banyak, setiap pergantian gubernur pasti mondok. Pasti ke pesantren. Siapa mau tahu masa depan 6 orang anak muda ini di kemudian hari menjadi manusia yang berguna bagi bangsa negara, terutama tegaknya Islam di masa datang. The backbone Muslim sudah
future. Regeneration Muslim to the future. Generasi Muslim tulang punggung negara di masa akan datang sudah tewas, sudah mati. Ini akibat politik 1-2 orang jenderal, akibat politik 1-2 orang menteri, akibat politik 1-2 orang politikus mengorbankan masyarakat yang begini baik. Itulah sebabnya saya selalu mengulang-ulang, kita yang hidup di daerah, apalagi di desa begini, di ujung Vietnam Selatan begini, bekas daerah jajahan Amerika, Vietcong, kita jangan mau diadu domba dengan isu-isu politik. Ada upaya. Ini yang bermain ini bukan Pak Jokowi, bukan TNI dan Polri, bukan. Saya tahu persis bagaimana reaksi politik sehingga timbul aksi di masyarakat. Tahu persis. Di samping saya memahami isi Al-Quran, saya juga pahami bagaimana perjalanan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbentang luas dalam hamparan sejarah-sejarah perjalanan, pertarungan, perjuangan Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, sampai kepada ulama-ulama yang menjadi founding fathers, pendiri negara ini. Ini politik 1-2 orang yang dimotori, yang didorong oleh 9 iblis dari Cina, Taipan. Lalu kita diadu domba, sama-sama Muslim. Hanya karena jabatan, hanya karena pangkat, hanya karena harta, hanya karena kedudukan, kendati mengorbankan, menumpahkan darah saudara Nah ini, di Pekanbaru ada jemaah ditanya sama saya, anak muda, Ustadz, ini polisi tentara ini saya lihat-lihat, sepertinya pro sama pemerintahan rezim Jokowi ini. Kata orang Arab, mansoma tanaj, kata orang Arab, cup. Kalau tidak tahu antum diam. Apalagi ente masih muda begini, jangan sok-sok tahu. Kuliah saja belum tamat, sekolah pintar-pintar mencapai ranking dalam prestasi akademik. Antum tahu nggak? Siapapun presiden, baik yang sekarang Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, atau nanti Gatot dan Anies Baswedan, udah jelas. Itu cuma satu yang amin, Pak Camat. Hati-hati Pak Camat, jangan-jangan digeser lagi. Ini Pak Camat yang datang ini Ustadz radikal. Siapapun presiden, entah Joko Widodo, Ma'ruf Amin, atau nanti Gatot dan Anies, tentara dan polisi pasti tunduk dan dengar kepada presiden. Bukan mereka cinta rezim ini, tidak. Antum jangan salah. Intinya, antum dan seluruh masyarakat Muslim jangan mau diadu domba dengan aparat. Ada saudara kita aparat, ada kakak kita tentara, ada tetangga kita polisi, ada om kita polisi, ada adik kita polisi, ada kakak kita polisi. Mau diadu?